Ya saran-sarannya itu tadi jangan menyerah. Ya maling kalau baru merintis memang iya sih. Kadang-kadang susah ya kan, kalau baru merintis. Tapi kalau udah ada langganan, ya itu sudah enak Udah gitu. enak. Udah banyak langganan udah enak. Halo Sobat Kepompong, balik lagi di channel Kepompong. Siapa sangka dari makanan bacang bisa menghasilkan mesin uang yang sangat besar. Bayangin aja UMKM bacang ini sehari bisa laku sampai 500 sampai dengan 700 per hari. Itu sangat luar biasa untuk bisnis rumahan UMKM seperti bacang. Nah, kita di sini bertemu langsung sama owner pembuatnya. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Panggilannya apa jadi ini, Bu? Bacang apa terkenalnya ini? Bacang Nyonya. Bacang Nyonya. Kalau boleh tahu nih, Nyonya, panggil Nyonya aja ya. Nyonya, mulai usaha bacang ini dari tahun berapa sih? Tahun berapa ya? 2006. 2006 ya? 2006, 2007-an ya? 2006, 2007-an itu mulainya langsung bikin bacang atau dulunya pernah ada usaha lain? Ada usaha lain dulunya kan ya kue-kue segala macam kue bisa. Cuman yang diperlukan setiap hari kan bacang ini karena ini yang bisa untuk sarapan setiap pagi. Tuh, semua orang suka dari kecil sampai tua suka yang bacang itu. Bacang ini bukannya sebenarnya khas Cina ya sebenarnya? Kalau Nyonya sini ada keturunan Cina gitu? Enggak? Enggak lah. Jawa asli. Iya, Jawa asli. Kenapa bisa bikin bacang? Itu ada historinya nggak? Ya, itu ceritanya ada tetangga, saya orang Cina. Jadi orang Cina itu suka buat bacang. Jadi saya belajarlah sama orang Cina itu. Gitu, belajar membungkusnya, belajar cara buatnya. Jadi bentuknya hampir sama kayak arem-arem gitu ya? Enggak lah, arem-arem kan Enggak, kalau lihat dari bahan-bahannya kan kayak... Ya bahan-bahannya kayak arem-arem. Cuman isiannya kan ayam ini. Kalau arem-arem kan isiannya sayuran. Ya sayur, ya kentang sama sayur. Kentang. Kalau ini isiannya, kalau bacang ini? Bacang isinya ayam. Kalau pertama kali untuk modal bacang ini berapa sih? Kalau ya tuh tergantung banyak ininya, tergantung kita banyak buatnya. Enggak, pertama kali waktu modal Nyonya buat bacang itu berapa? Paling 200.000. 200.000. 200.000 itu berapa bacang di sini? 200.000 itu kalau dulu paling berapa ya? 200-an ya. 200-an biji lah kurang lebih gitu. Pertama buatnya kan nggak banyak-banyak sampai sekarang. Kalau sekarang kan sudah sampai 500 sampai 700. 400 hari itu ya. Ya. 400 satu hari bisa 500-700 bacang. Karena emang makanan ini sebenarnya untuk sarapan ya. Untuk sarapan. Dan ini biasanya Nyonya jual orang datang atau titip-titip atau gimana? Ditaruh di pasar, ditipin di pasar. Di pasar gitu. Itu sehari langsung habis ya. Jadi itu langsung habis. Ya kadang-kadang habis ya, kadang-kadang ya sisa sih, tapi nggak banyak sih sekarang mah. Ya habis lah, taruh habis aja. Habis. Tapi kalau sekarang sekolahan gitu ya. Sekolahan. Kenapa milih bacang ya? Padahal kan Nyonya kan tadi bilang bisa bikin kue-kue yang lain kan, selain karena ini makanan yang suka digemari banyak orang kata Nyonya tadi kan ya. Tapi kan sebenarnya kan Nyonya bisa bikin kue yang lain. Iya bisa, cuman kan kalau bacang ini ya itu yang tadi itu semua kalangan dari anak kecil sampai tua doyan, maksudnya kan jadi yang cepat habis ini, yang cepat lakunya inilah. Kalau kue-kue yang lain kan kadang-kadang musiman ya. Gitu. Tapi kalau misalnya orang mau pesan selain bacang bisa. Apa aja biasanya kuenya itu? Lapis legit, bolu, brownies, donat, apalah maunya orang. Oh bisa semua. Iya. Jadi Sobat Kepompong kalau misalnya di sini mau pesan kayak tadi itu ada brownies, ada risol, ada martabak telur. Bisa. Cuman satu hari sebelumnya biasanya ya? Iya, mestinya. Satu hari sebelumnya harus sudah ada konfirmasi. Iya. Karena butuh waktu itunya. Kalau bacang kan memang tiap hari buat. Kalau yang lain-lain kan harus pesen dulu. Gitu. Kalau proses pembuatannya susah nggak sih kalau bacang ini? Sebenarnya sih ya enggak sih. Sama aja lah kayak buat kue-kue yang lain. Pertama ya itu tadi buat isinya, buat nasinya, diaron dulu nasinya. Ya gitu-gitu aja,
nggak susah amat sih kalau memang ini. Kalau proses awal pembuatannya itunya, jadi bahan itu apa aja kalau bacang itu? Bahan itu ayam, yang untuk isiannya ayam. Ya ayam kan dibumbuin. Bumbuin ada bumbunya ya, bentuknya seperti ini ya. Kayak gini. Terus apa tuh? Isinya kan udah ini, yang dari ayam dibumbuin tadi kan. Ada jam-jamnya nggak itu? Jadi pertama dibuat udah bumbunya dulu ya, isinya dulu. Pagi ya biasanya. Ya, pagi terus buat isinya. Nanti sudah selesai isinya, baru buat nasinya. Nasi ini ya, ketan atau nasi deh? Nasi beras. Nasi beras, nasi beras. Pakai santan. Pakai santan. Oh, kalau pakai santan ini berarti dia nggak awet ya dia? Paling sampai sore lah. Sehari ya? Satu hari. Terus? Sudah buat isi, buat nasinya, udah selesai ininya. Yaitu terus siapin apa? Daunnya. Nanti sambil nunggu nasi dingin. Udah dingin baru dibungkusnya. Udah siapin daunnya. Baru mulai membungkus gini. Bungkus. Yang susahnya itu di mana biasanya? Susahnya, ya kalau sudah bisa nggak susah sih. Ya. Nah, yang bungkusnya ini. Bungkus ini prosesnya lama. Ini lama itu. Dan biasanya ngerjain ini nyonya sendiri atau dibantu orang atau karyawan nyonya? Ada yang bantuin, ada yang bikin nasinya, terus ada yang bantuin bungkus. Biasanya kalau ada yang bungkus, tapi kalau ada yang ini bantuin nali bisa juga. Nali, karena kan susah bungkusnya itu. Kalau yang bungkus saya yang bungkusnya. Oh, harus nyonya karena belum tentu bisa yang lain ya. Kalau yang lain bungkusnya. Kan bantu ngaron, bantuin bikin isi, bantuin nali, bisa nyobakin daun gitu-gitu. Nah, untuk daun pisangnya sendiri ini daun pisang semua daun pisang atau ada daun pisang khusus yang buat ngebungkus? Harus pisang kepok. Harus pisang kepok. Kenapa harus pisang kepoknya? Apa ya? Ya kalau pisang lain tuh ini hasilnya jelek, nggak bagus untuk bungkusnya. Terus udah robek atau gimana? Mudah robek iya. Ya susah dilipetnya itu. Mudah robek. Terus warnanya juga berubah. Kalau berubah apa ya, nggak bagus pokoknya kalau lain pisang kepok. Jadi harus pisang kepok. Jadi harus pisang kepok, bukan pisang yang lain ya? Iya. Dia jadi dari warnanya juga beda. Terus untuk teksturnya buat jelek kalau daun yang lain. Oh, jadi emang kalau nggak bagus kan dilihatnya, orang mau beli kan jelek amat kan nggak. Ya, karena kalau ini kan bentuknya lebih ke segitiga ya, lebih kerucut ke segitiga. Nah, itu bisa ngejual sampai dengan 700 sehari, itu gimana ceritanya ya? Itu awal-awalnya itu bisa ceritain nggak? Itu kayak mana sih itu? Awalnya sih cuma dari sedikit lah ya, awal mama dari sedikit-sedikit. Akhirnya apa ya, ada kali dari mulut ke mulut, akhirnya sana ditaruh di, ada kadang apa guru apa itu sana, taruh sananya Bu di sekolahan misalnya kan gitu. Dia ada di kantin sekolahan, taruh aja di sana. Ya itu awalnya situ. Akhirnya jadi banyak. Jadi dari pasar kemudian sekolahan. Jadi mereka datang ke sini untuk ngambil atau dari nyonya ngantar? Nganter. Kita nganter ke lapaknya. Ke lapaknya, ke pasarnya, ke sekolahan gitu ya. Ini berapa sihnya kalau persatuan ininya biasanya? 2000-an ya, dengan isi daging ayam tadi ya, isi daging ayam. Nah, kalau untuk isiannya bacang nih sebenarnya cuman ayam doang atau bisa request kayak misalnya nggak doyan ayam nih, ada yang minta isinya udang, bisa yang lain, bisa. Tapi dengan harga yang sama atau dia beda-beda? Ya tergantung ini, tapi kalau masih udang apa ayam udang masih sama lah. Cuman kalau udah daging, ada kan minta daging sapi gitu. Daging sapi, beda itu. Harganya beda. Kalau selama ini dipakai cuma daging ayam, tapi kalau yang mesen daging yang lain itu pernah ada? Ada sih. Ada daging sapi tadi ya? Daging sapi. Kalau misalnya ada yang doyan pedas juga, kalau bisa cabai-cabainya gitu ya? Tolong isiin cabai gitu. Kalau pesanan itu. Terus kalau proses produksinya tadinya ya? Proses produksinya tadi itu kan dari bikin ini, kemudian bikin nasinya, kemudian ngiket. Itu prosesnya itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya kalau bacang ini? Kalau pagi saya buat isinya itu jam 8. Jam 8, jam 9 selesai bikin isi, langsung bikin nasi. Bikin nasi selesai jam 10 lah. Jam 10 itu. Nah, udah itu nunggu dingin, sampai dingin jam berapa tuh? Udah dingin bisa dibungkus. Jam 11 sudah bisa dibungkus, ya kita bungkus. Kalau masih panas,
Tunggu sampai dingin. Ya sekitar jam 11 jam 12 itu mulai bungkus sampai jam jam 6. Jam 6, udah jam 6 Lama selesai. banget berarti ya? Iya. Berapa jam itu? Lama ini bungkusnya ini. Bungkusnya ini yang proses yang lamanya ya? Udah dibungkus, selesai bungkus, direbus. Rebusnya selama 2 jam. Oh, direbus lagi selama 2 jam. Bukan dibungkus ya, direbus ya? Direbus. Direbus selama 2 jam. Selama 2 jam, terus selesai itu jam 6. Selesai bungkusnya jam 6. Oh, jam 6. Oh, ngerebus lagi jadi jam 8. Selesai jam 8 malam. Jam 8 baru diangkat. Terus baru diangkat, didinginin dulu. Pagi baru diantar. Pagi jam 5 baru diantar ke pasar, ke sekolahan gitu. Oh. Kalau produknya sendiri itu masih pakai tradisional atau modern sekarang modelnya? Masih pakai kayu saya. Masih pakai kayu, masih pakai tungku ya. Iya. Kenapa nggak pindah ke lebih modern lagi kayak misalnya pakai kompor gas atau kenapanya? Apa ya? Beda sih. Rasanya? Rasanya beda. Rasanya ininya jadi beda. kalau misalnya pakai tungku itu apa lebih ngeresep atau gimana ya? Apa ya? Rasanya pokoknya lebih legit gitu ininya. Bacangnya itu. Lebih matangnya itu lebih apa ya? Itunya itu ya. Rata. Lebih rata. Ya. Lebih rata, kalau gitu pakai kompor tuh kadang-kadang nggak rata ininya. Makanya dibungkus waktu selama 2 jam karena ditungku tadi ya. Ditungku apinya nggak terlalu besar jadi bisa ngeratain itu tadi. Iya. Nah, untuk ngejaga kan sehari itu bisa 500 sampai 700-nya. Bahkan pernah sampai dengan 1000 ya. Kalau misalnya lagi rame-rame bisa 1000 per hari. Nah, untuk ngejaga kualitasnya itu gimana ya? Tetap rasanya itu nggak berubah gitu. Ya jangan dirubah ininya. Apa bumbunya, apa cara-cara kita buatnya gitu, jangan dirubah. Biar rasanya nggak berubah ya. Ya kan kita harus jaga mutu ininya kan. Sebenarnya kalau ngikut ini aja Kak, cuman nyonya yang bisa kan ya? Karena kalau kita lihat ngikutnya kayaknya gampang. Tapi ternyata yang belajar aja belum ada yang bisa ngikut ini. Sampai kadang-kadang sampai dengan rapih seperti ini tuh. Kalau untuk omsetnya ya, dari 700 bacang tadi, sehari itu bisa omset berapanya? Berarti dari 2000 itu kali 700. Jadi sekitar 1.400.000. Ya. 1.400.000. Bersih-bersihnya tuh sehari berapa sih? Bersih-bersihnya bisa habis rata-rata kurang lebih 1 juta aja buat modalnya. 1 juta buat modalnya, sekitar terima bersih itu 400.000 ya. Kurang lebih tuh, kadang ya itulah, kadang-kadang bahannya naik, kadang-kadang kan. Terus gimana cara ngelola keuangannya itu biar tetap sehat? Artinya keuntungan tadi dengan modal tadi tetap jalan tuh sekarang sampai dengan nyonya ini. Kan udah dapat opsinya sekian nih buat belanja bahan-bahan setiap hari itu. Udah itu sisanya ya kita tabung supaya nanti ada tabungan, misalnya kapan-kapan ada apa namanya gimana ya? Kapan ada ini kurang modal bisa ngambil dari tabungan gitu. Jadi emang udah disiapin kalau untuk modal nggak boleh gugat, keuntungan baru untuk hidup sehari-hari gitu untuk ya. Tabungan gitu untuk sehari-hari. Udah lumayan lama dari 2006 sampai sekarang 2005, udah berapa tahun? 9 tahunan ya. Lebih kali ya. Lebih ya. Luar biasa. Nah, selama itu ya bikin bacang ada suka dukanya nggak sih? Sukanya apa, dukanya itu apa biasanya? Ya dukanya sih kadang-kadang kalau ada sisa, ada nggak habis gitu. Dulu tapi kalau sekarang kan awal-awal ya. Awal-awalnya. Nah kalau bisa sisa itu diapain ya? Kadang-kadang apa ya? Misalnya ada yang pedagang nih nggak habis Bu, ya udah kalau misalnya nggak habis ya dibagiinnya siapa yang mau gitu. Daripada dibawa pulang kan mubazir juga. Bagiin aja siapa yang mau gitu. Tuh, duka awal-awal. Dulu, tapi kalau sekarang kan. Kalau dulu sering banget nggak habis itu ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah habis terus. Habis terus. Kemudian apa pelajaran paling penting dalam usaha bacangnya? Pelajaran paling penting itu apa sih? Ya, ya bukan bacang aja ya, kan semua makanan maksudnya gitu kan. Pelajarannya kita harus jaga mutunya, kita harus jaga rasanya, kita harus jaga kebersihannya. Oh itu. Ya. Pelajaran itu aja. Jadi kalau kuncinya setelah itu baru bisa ini. Itu salah satu buat saran-saran untuk orang yang baru mau mulai usaha rumahan seperti ini ya. Jangan dirubah-rubah lah rasanya gitu. Jangan dirubah rasanya, jaga rasa, kemudian jaga kebersihan.
Itu yang paling penting. Mm. Terus gimana caranya ngejaga semangat Nyonya ini sampai dengan sekarang masih usaha bacang? Tetap semangat gitu kan? Kalau tetap semangat ya itu karena, wih habis terus nih kita dagangannya, semakin nambah dagangannya lebih. Ada yang banyak, kadang-kadang ada yang pesan, Bu isi dong warung saya, lapak saya isi bacang gitu tuh. Jadi semangat jadinya. Walaupun lagi capek segala macam. Paling kok habis terus kan. Habis terus, semangat. Semangat, apalagi tiap hari nerima duit terus kan, nambah banyak duitnya. Terakhirnya, untuk para pemula UMKM, ada saran nggak atau motivasi dari Nyonya agar para UMKM yang ingin usaha seperti Nyonya bisa jalan? Ya saran-sarannya itu tadi, jangan menyerah. Terus ya maling kalau baru merintis memang iya sih, kadang-kadang susah ya kan, kalau baru merintis. Tapi kalau udah ada langganan ya itu sudah enak gitu. Udah banyak langganan udah enak. Jadi semangat terus, ya jangan menyerah gitu aja lah. Jangan menyerah. Kalau masih ada sisa 10-20 aja ya nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Yang penting jangan loyo gitu ya. Iya, harus semangat gitu. Oke, makasih Nyonya. Ya, sama-sama. Oke, Sobat Kepompong, itu dia kisah inspiratif dari pengusaha bacang yang bisa menghasilkan mesin uang dengan cuan yang lumayan besar. Jadi usaha UMKM itu nggak perlu modal besar, nggak perlu punya toko, tapi dengan modal di rumah aja bisa menghasilkan cuan yang cukup besar. Tetap saksikan Kepompong, berubah atau punah.